Halo, selamat malam Bapak Ibu seluruhnya. Kita mulai agenda kita malam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk 36 guru yang sudah hadir malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Selamat Bapak. malam. Mohon maaf semalam saya tidak bisa hadir bersama Bapak Ibu semuanya karena memang kondisi tidak memungkinkan. Insya Allah malam ini walaupun masih sedikit sakit tapi kita bisa lanjut ya karena nggak mungkin ditunda-tunda lagi. Kita masih ada 2 kegiatan sinkronus untuk membahas materi-materi Canva yang akan Bapak Ibu terima ya. Jadi dari 4 hari pelatihan Bapak Ibu sudah bersama dengan Kang Dero 2 hari. 2 hari lagi bersama saya, kemarin dengan Kang Dero, Bapak Ibu banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu Canva, perkanvaan. Memang saya baca sih sedikit keluhannya bahwa tugasnya banyak banget, tapi Bapak Ibu itulah memang yang kami harapkan Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang padat gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi Bapak Ibu juga bisa langsung praktekin, Bapak Ibu bisa langsung buat contoh-contoh tugasnya seperti apa. Apakah kami akan melihat bagus atau tidaknya, itu enggak. Tapi yang kita lihat itu adalah proses. Kelulusan Bapak Ibu itu tuh kita lihat dari proses Bapak Ibu mengumpulkan tugas, Bapak Ibu menyimak rekaman, kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa hadir ya, hadir di sini karena kami yakin Bapak Ibu juga banyak kesibukan, jadi tidak harus Bapak Ibu full time melihat ini karena kita sediakan rekaman. Bapak Ibu bisa lihat rekamannya kembali kalau misalnya nanti Bapak Ibu terkendala dengan tidak bisa ikut Zoom ya. Jadi Bapak Ibu malam ini apa aja yang akan kita pelajari saya sudah berikan di Classroom Bapak Ibu semuanya ya. Izin saya untuk share screen. Nah, ini dia. Kelihatan ya layar saya ya. Kelihatan Bapak Ibu layar saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, terima kasih. Ini adalah tugas hari ketiga, 29 Desember, Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Hari ini Bapak dan Ibu sudah belajar mengenai daftar riwayat hidup dan infografis. Jadi ada 2, Bapak Ibu yang akan kita pelajari malam ini. Ya, mengenai membuat daftar riwayat hidup, dan yang kedua infografis pembelajaran. Dan dua-duanya ini adalah salah satu materi yang apa ya, kalau sering dibilang para peserta pelatihan itu favorit. Kenapa? Kalau daftar riwayat hidup itu semacam portofolio, itu Bapak Ibu sekarang banyak banget yang diminta untuk membuat portofolio digital ya. Itu biasanya para Bapak Ibu yang ikut CGP, Bapak Ibu yang ikut PPG ya, ataupun sekedar Bapak Ibu peserta pelatihan dalam kegiatan apa saja, itu biasanya diminta untuk portofolionya mana, daftar riwayat hidupnya mana gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Kemudian yang kedua adalah infografis pembelajaran. Infografis pembelajaran ini adalah media pembelajaran salah satu inovasi menggunakan teknologi ya yang bisa Bapak Ibu bagikan kepada anak-anak dalam bentuk infografis. Jadi ada informasi dan juga ada grafis berbentuk gambar ya. Jadi tidak melulu Bapak Ibu bisa kirimkan hanya yang ini catatan-catatan enggak gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu bagaimana Bapak Ibu membuat daftar riwayat hidup. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah berada di tim Canva Guru IGI. Kalaupun misalnya Bapak Ibu tidak berada di kelas ini, Bapak Ibu sudah punya akun Canva pribadi yang sudah belajar.id dan sudah pendidikan. Ya, karena ini cuma sementara. Sementara untuk para Bapak Ibu yang belum ada akun belajar.id. Jadi kalau masuk ke sini itu Canva-nya menjadi Canva pendidikan. Tapi kalau Bapak Ibu Canva-nya sudah Canva pendidikan, silakan gunakan Canva pribadi. Ya. Setiap Bapak Ibu yang punya akun belajar.id, Bapak Ibu itu sudah otomatis nanti ketika login itu Canva-nya untuk pendidikan ya, karena Canva sekarang sudah bekerja sama dengan akun belajar.id sehingga Canva-nya menjadi Canva pendidikan. Mbak Dona, pentingnya apa sih Canva untuk pendidikan daripada Canva biasa? Banyak banget ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada tahu manfaat-manfaatnya mendapatkan Canva untuk pendidikan. Salah satunya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan fitur-fitur pro
fitur-fitur yang harusnya tidak gratis ya menjadi gratis. Ya, itu ada di Canva untuk pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak gunakan rugi. Gimana caranya masuk ke Canva untuk pendidikan? Di sini sudah ada. Tuh, panduan menautkan akun belajar ID pada Canva. Ya, Bapak Ibu bisa cek. Cara pindahkan desain juga bisa ya. Sudah ada juga, sudah disiapkan. Oke, Bapak Ibu izin saya matikan kamera karena ternyata jaringannya nggak oke. Jadi saya akan off cam juga untuk Bapak Ibu yang lain. Silakan kalau misalnya tidak cukup jaringannya, tidak stabil untuk on cam nggak apa-apa ya. Nah, tadi Bapak Ibu kita belajar untuk membuat portofolio dulu yang pertama. Portofolio ini gunanya buat apa? Seperti yang tadi saya bilang, Bapak Ibu bisa masukkan di dalamnya adalah riwayat hidup Bapak Ibu. Kalau selama ini kita tahu daftar riwayat hidup itu kan bentuknya seperti dokumen biasa yang panjang banget. Nah, sekarang yang akan kita buat daftar riwayat hidup kita itu ada daftar riwayat hidup digital yang di dalamnya Bapak Ibu tetap bisa masukkan semua data-data Bapak Ibu tapi terlihat menarik ya. Oke, kita akan mulai. Saya punya contoh-contohnya. Sebentar saya akan perlihatkan beberapa contoh daftar riwayat hidup saya. Oh, lama dianya ya. Tidak ada di sini. Ini salah satunya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya, salah satu daftar riwayat hidup yang bisa Bapak Ibu buat. Dan ini kalau misalnya kita sudah punya seperti ini, kalau nanti besok-besok ditanya, CV-nya mana? CV-nya mana? Cek. Nah, ini kita tinggal kasih aja yang kayak gini. Jadi nggak perlu yang berlembar-lembar itu ya, Bapak Ibu ya. Ada juga banyak sih sebenarnya saya sudah buat, karena di Canva itu sangat memudahkan sekali Bapak Ibu, kita punya ribuan template untuk membuat daftar riwayat hidup yang bisa kita pilih, yang bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, saking banyaknya saya sampai harus mencari saya juga sudah punya banyak infografis. Tuh ada beberapa infografis tapi nanti. Nah, ini dia. Ini ya salah satunya. Ini dia. Nih. Ini salah satu infografis, contoh infografis yang bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu. Kita akan bikin yang seperti ini. Ya, yang ada foto kita tentu saja, foto kita kalau misalnya Bapak Ibu Mbak Dona saya nggak punya foto yang apa namanya, yang sendirian, fotonya rame-rame, foto dulu lah, nggak apa-apa, selfie juga nggak apa-apa. Ya, ini juga bisa, ini salah satu, nah ini RPP, dibuat di Canva, bukan ini. Jadi tadi ini ya, 1, 2, ada lagi di atas, ini. Nah, seperti ini, boleh juga ya bentuknya ya. Banyak banget Bapak Ibu contohnya. Oke, kita mulai sekarang. Di bagian mana kita akan memulai membuat sebuah CV, infografis, atau resume portofolio daftar riwayat hidup kita. Bapak Ibu bisa mulai di sini, ditelusuri konten Anda atau Canva di sini ya. Nah, pastikan berada di template, bukan proyek. Kalau Bapak Ibu klik proyek, kemudian Bapak Ibu ketik di situ infografis, resume itu nggak akan ketemu. Siapa tahu Bapak Ibu belum pernah membuat ya. Jadi kita akan mulai di sini, ketiknya adalah resume. Nih ya Bapak Ibu ya, resume, kemudian kita pilih template benar, kalau sudah silakan di enter. Kita tunggu sebentar tuh, banyak banget. Ada berapa?
12.228. 12.228 template Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilih aja yang mana yang Bapak Ibu mau, yang Bapak Ibu suka dari semua template ya, dari semua 12.228 template ini ya. Kita ketiknya resume. Resume itu adalah template daftar riwayat hidup nih. Saya geser terus nggak habis-habis nih kalau 12.000. Tuh, banyak banget Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya pakai nih. Dan semuanya itu tuh oke-oke, apa namanya, tidak monoton ya. Dan kita bisa gunakan yang mana saja. Misalnya saya mau pakai yang ini, Bapak Ibu mau pakai yang ini, yang ini, yang ini, bebas ya, tidak harus sama seperti saya ya. Oke, kita mulai salah satu, silakan yang pertama Bapak Ibu pilih sebuah template. Template itu yang ini ya. Template itu adalah cetakan. Tempat kita untuk edit-edit. Kan Canva ini kan pada dasarnya adalah desain yang bisa kita edit-edit ya. Ini oke, saya mau pilih yang ini, Bapak Ibu kalau mau sama-sama saya samaan boleh yang ini, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau pilih yang lain dipersilakan, tidak dilarang. Saya klik sekali. Oke, akan tertulis di seperti ini, sesuaikan template ini. Kita tinggal klik aja sesuaikan template ini. Nah, kalau kekecilan Bapak Ibu, ini bagian bawah ini ada persen, persennya bisa digeser sehingga layar kita menjadi besar ya. Kemudian ini bisa kita klik, ini ada tulisan sembunyikan, tinggal kita klik. Jadi tinggal fokus di sini saja, kemudian layarnya saya perbesar. Nah, tuh ya, bisa nambah besar lagi, boleh seperti ini. Oke. Udah cukuplah besarnya ya. Sekarang semua yang ada di sini kita ganti dengan punya kita. Mulai dari foto, nama, kerjaan, ya, tentang saya, pendidikan, pengalaman, kontak, ini semua kita ganti. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham bagaimana mengganti yang ini, semuanya ini ya. Ada nama, ada ini, ada tentang sayanya dan lain-lain. Oke, kita mulai dari mengganti foto ya. Ini foto saya blok sekali, kemudian akan muncul di bagian atasnya tong sampah atau duplikat. Kita pilih yang tong sampah. Klik, ada pilihan hapus gambar atau hapus bingkai. Saya pilih hapus gambar. Maka dia langsung hilang ya. Tinggal muncul bingkainya saja. Nah, waktunya sekarang kita masukkan foto kita. Cara memasukkan foto kita itu ada kita ambil di unggahan. Kalau Bapak Ibu fotonya belum ada di unggahan, Bapak Ibu tinggal klik unggah file, kemudian Bapak Ibu ambillah foto yang Bapak Ibu punya dari file Bapak Ibu. Saya punya nggak ya foto saya di sini? Coba saya cek. Oh, ada di atas tadi. Nah, saya punya banyak foto, misalnya saya mau ambil yang ini. Terus yang ini. Ini satu. Mana guru duta tadi? Ini satu. Oke, terus ada lagi nggak ya?
Ini satu. Saya masukkan 3 foto saya klik open. Nanti dia akan muncul di sini ya. Nih, ini 1 dia muncul. 2, 3 ya. Jadi ada 3 foto saya. Kita tunggu sampai airnya penuh nih. Ini airnya penuh menandakan bahwa dia udah selesai terunggah. Nah, sekarang kalau sudah selesai terunggah, kita tinggal klik aja nih Bapak Ibu. Mana foto yang mau dimasukin ke bingkai ini? Misalnya saya mau masukin foto yang ini, tinggal saya klik, udah, kemudian saya tarik ke bingkai. Jadi, nah begitu ya. Kalau Bapak Ibu suka foto yang ini, kalau misalnya Bapak Ibu mau ganti foto, saya mau foto yang ini. Tinggal saya klik, taruh ke bingkai sini. Nah, sekarang ini kan saya lihat background belakangnya ini nggak bagus banget ya, ada spanduk pelatihan. Ini kan kita bisa hapus. Kita bisa hapus dengan cara klik edit gambar, kemudian kita klik penghapus latar belakang. Enaknya di Canva untuk pendidikan, itu Canva Pro, Bapak Ibu bisa hapus latar belakangnya. Kita tunggu sebentar, dan ini tergantung dari jaringan. Kalau jaringannya cepat, dia akan cepat terhapus. Kalau misalnya jaringannya seperti saya, maka dia akan lama. Sudah ya, terhapus ya. Sekarang waktunya kita klik terapkan, kemudian ini gambar. Oke. Kita bisa besarin dan kita bisa kecilin. Nah, tergantung Bapak Ibu. Kita juga bisa klik pangkas ya. Pangkas, fotonya misalnya saya mau cuman segini aja. Udah. Nah, ini kembali lagi dianya Bapak Ibu, background-nya. Kita hapus latar belakang lagi. Oke, mau kasih warna di belakangnya boleh ya. Saya mau kasih warna putih. Nah, gitu. Bisa. Kita bisa kasih warna putih di belakangnya. Oke, sudah ada foto kita, kemudian namanya tinggal kita ganti. Nah, kalau kita ngikutin dari template, maka ini tulisannya jadi kepotong gini. Harus dikecilin. Cara mengecilkan kan ada beberapa ya. Pertama kita bisa tarik seperti ini, atau kalau enggak kita bisa gunakan yang ini. Font. Nah, sip. Ada yang sudah sama seperti saya, Bapak Ibu, di posisi ini? Ini suaranya tenang banget, ini sedang mengerjakan atau sedang ini? Sedang kebingungan, Bapak Ibu boleh bersuara, Bapak Ibu tanyakan apa yang ingin ditanyakan, Sedang ada yang menyimak. tidak paham. Oh, sedang menyimak. Baik. Proses mengikuti. Mantap. Yang jelas berarti semuanya sudah memilih template ya. Takutnya nanti. Ya, menyimak, Bu. Oke. Nah, ini Kalau sudah. bisa mengikuti. Ibu kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silakan ya Bu ya. Bapak Ibu dipotong aja saya nggak apa-apa. Ya. Jadi jadinya di handphone jadi agak kesulitan. Saya Oh pesan gitu. coba. Kalau di handphone mah bisa, memang bisa sih kalau di handphone. Cuma apalagi untuk saya yang jarinya jempol semua, kecil ya layarnya ya. jadi agak sulit kalau di handphone. Memang enaknya di laptop. Yes. Ini nggak muncul ini yang memperkecil atau memperbesar persentase ini, Teh. Oh, yang mana? Yang bawah ini? Iya, nggak muncul. Nggak muncul. Coba digeser sampai ke bawah, Pak. Oh iya, Teh. Ada. Coba dulu. Nggak ada lagi.
Boleh di screenshot Pak, kirimkan ke grup, kita bisa cek. Mm-mm. Zoom yang sekarang nanti direkamkan kan Teh? Ini udah direkam, nanti kita kirim. Saya casnya rusak, jadi nggak bisa on-nya di laptop, jadinya di handphone. Jadi barusan saya coba ke Canva juga tetap bolak-balik, jadinya susah. Oh, siap-siap. Nanti dikirim kalau udah selesai rekamannya ya. Iya Teh, makasih ya Teh. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu jangan lupa kasih judul di bagian atas. Ini biru putih kan, biasanya Bapak Ibu nanti lupa judul. Kita suka kebingungan, ini file kita namanya apa. Kita kasih ya, resume atau CV atau daftar riwayat hidup, bebas Bapak Ibu ya. Kita bikin CV, Dona. Grupnya dikunci Teh. Oh iya, lupa, saya buka sebentar. Sebentar ya, saya buka. Mangga Pak, udah. Oke, tulisan manajer saya ganti juga ya Bapak Ibu ya. Saya bukan manajer, jadi saya tinggal tulis guru aja, karena kita gurunya. Coba, mana nih, kita lihat. Ini nggak bisa digeser nih Pak ya, nggak ada geser lagi. Apa namanya, geseran bawahnya, geser apa bar pinggir kanannya ini. Nggak habis Teh, nggak bisa geser lagi. Coba deh, coba saya stop sharing. Bapak yang sharing sekarang, kita lihat sama-sama layar Bapak ya. Coba, mana? Coba Pak, silakan share screen Pak. Sok Pak Doni. Saya pakai laptop lain di Canva-nya Teh. Oh gitu, laptop lain Canva-nya ya. Tapi kenapa? Itu. Oke, coba Canva-nya lain, layarnya apanya lain pula. Sebentar ya. Coba kita lihat. Kalau di saya, ini nih. Kalau misalnya di saya nih ada ininya nih, bar ini nih. Kalau di Bapak nggak ada ya, di bagian bawah sini ya. Ini nggak ada ya. Tadi kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Bar kanan. Biasanya saya ngedit muncul barnya, sekarang tidak. Oh, biasanya ngedit muncul. Coba Bapak close aja dulu. Nah, coba close, kemudian masuk lagi. Takutnya malah jaringan atau apa gitu kan. Pastikan memang kita gunakan Google Chrome juga ya Bapak Ibu ya. Karena kalau nggak pakai Google Chrome, biasanya akan muncul, ada beberapa fitur yang nggak muncul. Sok Bapak dicoba lagi. Karena kalau biasanya muncul, pasti muncul. Kita lanjut Bapak Ibu tentang saya. Di sini saya tulis, saya adalah guru fisika di SMAN 3 Tanjung Jabung Timur. Selain menjadi guru, titik ya. Selain menjadi guru, itu saya juga menjadi duta rumah belajar dan kapten belajar ID Provinsi Jambi. Nah, Bapak Ibu boleh tulis apa saja di sini. Bapak Ibu guru di mana, mengajar kelas berapa, itu tentang saya. Tapi kalau misalnya di template Bapak Ibu tidak ada tulisan tentang sayanya, mau dilewatkan, itu boleh ya. Oke, kemudian pendidikan. Nah, pendidikan ini Bapak Ibu bisa tulis pendidikan terakhir atau mau Bapak Ibu bikin dari awal, dari TK, SD, SMP, SMA, boleh ya. Tinggal ditulis aja di sini. Nah, ini pendidikannya, ini pendidikan terakhir kalau di sini nih. Jadi saya bikin di sini 2013. Atau kalau misalnya mau dibikin dari
ini ya, dari TK, SD. Nah, ini 2013 saya buat pasca sarjana Universitas Indonesia Prodi Ilmu Fisika. Dah, gitu ya. Mau dibikin 2 boleh. Jadi 2013-nya ada, 2000 untuk ininya, untuk S1-nya ada juga. Kalau Bapak Ibu mau bikin copy ya, di copy ini kita blok dulu ya, kemudian kita tinggal Ctrl C, Ctrl V. Nah, jadi muncul 2 sama hurufnya. Kita tinggal letakin ke atas. Kita punya garis pembantu yang sangat membantu sekali sehingga kita tidak akan miring-miring ya tulisannya ya. Nah, ini tinggal kita geser aja biar tidak terlalu dempet. 2006. S1 Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, udah cukup ya, nggak usah banyak-banyak pengalaman. Ini sebagai manajer. Nah, ini bisa kita ganti pengalamannya sebagai apa. Kalau Bapak Ibu dari awalnya sebagai guru aja nggak apa-apa, tulis aja guru. Tapi Bapak Ibu bisa misalnya guru kelas, kemudian kepala lab, ya siapa tahu ada kan, kemudian Bapak Ibu jadi wakil kepala sekolah, atau Bapak Ibu punya pengalaman di luar sekolah yang misalnya seperti saya menjadi pengurus PMI kabupaten gitu ya, atau pengurus PGRI, anggota apa gitu, anggota sindikat apa, anggota komunitas apa, kalau sekarangnya komunitas ya, anggota komunitas atau pengurus komunitas, itu silakan tuliskan di sini ya, namanya juga pengalaman. Kalau pengalaman sebagai ini ketua arisan perlu nggak? Nggak usah ya. Cukup pengalaman dalam bidang pendidikan atau dalam bidang kemasyarakatan. Arisan kemasyarakatan juga ya, tapi kan nggak ini. Misalnya di sini saya pernah menjadi kepala operasional bimbel. Kepala operasional. Di sini kita tulis bimbingan belajar. Nah, ini tahunnya tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Kita bikin 2007 sampai 2009. Oke, Bapak Ibu bisa atur posisinya biar tidak terlalu dempet-dempet ya. Jadi dalam desain itu sangat diperlukan bagaimana kita bisa mengatur posisinya sehingga ada ruang-ruang kosong yang menjadi tempat untuk desain terlihat lebih eye-catching, lebih enak dilihat. Kalau padat-padat kan nggak enak ya. Kalau misalnya Bapak Ibu letakkannya kayak tadi, itu orang susah baca dan sepertinya tidak ada jarak, tidak ada spasi. Nah, sekarang yang ini kita naikin. Pertama dikelompokin dulu biar enak naikinnya, sekarang kita atur. Nah, pas. Kelihatan ya, di situ muncul 0,3 itu adalah spasinya Bapak Ibu. Sehingga kalau dia spasinya udah sama, pasti itu jaraknya antara yang atas sama yang bawah udah sama. Kalau udah sama, kita bisa lepasin. Ya, sekarang kita yang bagian bawahnya nih lagi nih, yang ini. Ini, sama yang ini. Kita tarik lagi 0,3 tadi ya. Nah, sama kan? Udah. Nah, kita atur lagi. Pertama kepala operasional, kemudian pengurus PGRI. ...2019 sampai sekarang. Oh, salah.
di sini di kecamatannya ya. Oke, ternyata banyak kosong. Ini saya mundurin dikit. Nah, ini saya naikin. Nah, sama. Oke, di sini ketua komunitas. ...2022 baru soalnya 2022. Oke, ini sudah untuk pengalaman pendidikan sudah, pengalaman sudah, kita ganti kontak ya. Kontak itu kita ganti dengan nomor handphone kita. 62, boleh pakai 62, 62852 seperti 6666 4334. Lanjut, di bagian bawahnya ini adalah web. Kalau tidak ada, oh ini email ya, kita bisa gunakan email belajar ID kita. Guru SMA.belajar.id. Nah, kelihatan di sini kepotong ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan atur dianya sama besar. Sekarang kita selesaikan dulu. Ini alamat web, kalau tidak ada kita bisa ganti dengan alamat YouTube ya. Atau misalnya Bapak Ibu mau letakkan Instagram di sini, boleh seperti ini Instagram saya. Bagian bawahnya hapus saja, boleh. Nah, nih biar dia tidak menutupi seperti ini, kita bisa kurangi fontnya. Nah, ini diblok dulu semuanya biar sama, kita kurangi fontnya. Tuh, jadi sama semuanya. 15 aja ya, 15. Kontaknya, kemampuan. Ini kita bisa atur lagi. Kita naikin, setelah diblok semua, kita naikin aja. Naikin. Nah, ini lurus ya, sudah. Oke, ini lagi tinggal kita blok. Maaf Teh. Yes? Itu Teh. Mm-mm. Saya ganti laptop lain, keluar itunya. Nggak keluar juga? Keluar. Oh, ternyata laptopnya berarti, Pak. Oh, laptopnya ya? Ada laptop yang resolusinya mungkin tidak ini ya. Beberapa memang dia model ini ya, Pak ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai MacBook dia keluar, pakai Asus kecil ini nggak bisa. Nah, kecil. Iya. Kalau dia model yang kecil itu tuh banyak yang sering memang, Pak, kayak gitu. Oh iya. Ya, terima kasih Teh. Sama-sama. Gimana, Bu? Ini bukan saya ini coba pakai Chromebook. Kan di Chromebook saya nggak ada file-file untuk foto yang gitu belum ada karena ini Chrome-nya juga baru dan juga saya belum paham penggunaan Chromebook-nya itu kalau file itu menyimpan file ini belum saya coba-coba jadi kosong kan di sana jadi mau masukin unggah filenya kan nggak ada fotonya gitu. Gimana caranya gitu. Ada kameranya nggak, Bu? Chromebook-nya pasti ada kamera kan? Iya, ada. Nah, Ibu foto aja sendiri langsung. Nanti kan pasti tersimpan tuh di situ. Itu cara pertama. Yang kedua, Ibu bisa buka WhatsApp di situ. WhatsApp web. Dari WA. Oh iya, WhatsApp web. Iya, Kayak saya jadi gini nih. ngunduhnya dari WA gitu. Benar. Nih, saya nih WhatsApp. Oh, iya, Jadi saya, Bapak Ibu saya itu punya grup sendiri yang isinya cuma saya sendirian. Nih ya, grup Neng Dona. Jadi grup ini isinya emang file-file saya. Kalau misalnya saya mindahkan dari dari handphone, saya letakin di sini. Nah, tuh foto-foto. Nah, nanti di laptop saya buka, saya tinggal unduh aja gitu. Iya. Ya Bu ya, jadi bisa pakai WhatsApp juga. Buka di Chromebook-nya WhatsApp web. Iya. Ini saya juga suka sambil buka
WA kalau di Chromebook. Siap. Nah, jadi gitu ya, jadi bisa langsung dipoto benar. atau bisa ngambil dari WA WhatsApp, yang iya benar. file dari WA. Ya, makasih. Oke, mangga dicoba Ibu. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu kemampuan komunikasi. Ini presentasi ini kalau kita klik ya, itu bisa kita geser-geser tuh. Manajemen waktu, disiplin, saya geser lagi tuh. Kemudian penyelesaian masalah. Kemudian bahasa Inggris, oke lah saya kurangi. Kemudian Perancis apalagi tidak tahu. Kalau misalnya kita mau hilangkan, nggak usah ganti Perancis ya. Bahasa Inggris misalnya, bahasa Indonesia tentu saja. Indonesia, kemudian di sini kita bisa ganti Melayu. Sama aja sih sebenarnya ya. Bahasa Indonesia kita geser 93%. Nah, oke. Selesai semuanya nih Bapak Ibu tuh ya. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan yang lain-lain, Bapak Ibu bisa. Kalau Bapak Ibu mau ganti warna, misalnya saya nggak suka nih warnanya, ini saya ganti ini warnanya kan gelap ya. Saya ganti yang menjadi lebih terang. Nah, kita klik ubah semua. Nah, maka akan berubah menjadi ungu. Kemudian di bagian sebelah sini ini agak kelihatan kosong. Saya bisa masukin foto saya lagi atau tanda tangan saya di sini bebas. Atau Bapak Ibu punya portofolio data-data Bapak Ibu yang mau dijadikan, yang bisa dijadikan ini QR code di sini. Ya, misalnya saya punya drive saya itu isinya adalah ini saya buka drive saya, isinya adalah bahan-bahan ajar Canva, misalnya ya. Desain Canva. Desain Canva saya. Nih, ya. Desain Canva ini saya ambil linknya. Saya get link. Kemudian saya copy. Nih ya, linknya saya copy link. Kemudian mau saya letakkan di sini sebagai portofolio. Saya tinggal letakkan di sini portofolio design. Gini ya. Nah, kan tadi saya sudah punya link tuh. Linknya dengan Kang Dero udah belajar ya Bapak Ibu membuat QR code. Nah, QR code, kemudian kita masukin URL yang tadi ya, kemudian buat kode QR. Jadi kode QR-nya kita tinggal geser, kecilin boleh. Kemudian geser ke bawah. Oh. Jadi. Nah. Teh bisa diulang barcode-nya tuh Teh? Oh boleh. Yang penting punya link ya Bu ya. Mau link apa saja. Mau kalau saya dari Drive. Kalau Bapak Ibu punya YouTube silakan link YouTube Bapak Ibu Bapak Ibu copy ya. Kemudian kalau sudah di-copy di bagian sini QR code itu ada di aplikasi *9. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada itu Bapak Ibu bisa geser ke lainnya, ada biasanya. Ya. Nah, ini di sini saya pilih aplikasi, nanti geser sampai kita ketemu. Nah, tulisannya QR code ya. Tinggal diklik aja, copy-lah linknya di sini. Ada tulisan URL. Nah, itu kita copy link kita. Ini link saya tadi. Udah, tinggal klik buat kode. Selesai. Gitu ya, Bu ya. Oke. Itu disimpan di Drive ya, Teh? Bebas, Bu. Kalau ini kebetulan saya di Drive. Kalau Ibu punya penyimpanan lain, ya, boleh dari Google One, boleh dari Google Foto, boleh dari apa saja, YouTube seperti yang tadi saya bilang. Bahkan boleh dari link Canva sendiri. Jadi Bapak Ibu di Canva punya folder sendiri namanya folder desain gitu. Nah, Bapak Ibu bisa ambil linknya. Oh, oke. Pokoknya yang berbentuk link, semua yang berbentuk link. Oke, kalau sudah Bapak Ibu bisa cek ya suka atau enggak. Ini misalnya sebelah sini kelihatannya agak sepi gitu ya. Kita mau tambahkan
elemen, kita bisa klik elemen, garis. Di sini saya pilih garis, kita pilih lihat semua. Desain dia. Nah, misalnya saya mau pilih yang ini nih. Tinggal kita geser, puter. Lurusin. Susah yang lurusinnya ya. Oke, pas 90 derajat. Nah, ini kita ganti warnanya sama-sama warna ungu kayak ini. Nah, terus kita geser ke pinggir. Oke, biar nggak sepi-sepi banget. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, kalau mau kelihatan seluruhan kayak gini nih. Nah, ya. Kalau sudah jadi ini portofolionya, Bapak Ibu tinggal klik bagikan, klik unduh, kemudian pilihlah apa yang saya minta. Ya, saya minta Bapak Ibu untuk tugasnya itu dalam bentuk JPG, berarti gambar ya, bukan PDF. Nah, silakan Bapak Ibu unduh dalam bentuk JPG aja. Sudah? Klik unduh. Selesai tugas pertama, dikumpulkanlah ke Google Classroom ya. Oke, sambil Bapak Ibu menyelesaikan, saya akan baca pertanyaan atau ya kali Bu. Oh iya. Oh, Masya Allah, lagi di rumah sakit, Ibu Susila Ningtyas. Cuaca dingin. Cara ganti warna latar belakang gimana? Bapak Hardi, warna latar belakang ini diblok dulu. Ya, mau warna yang mana? Misalnya yang ini kan warna latar belakang saya tuh sebenarnya putih. Nah, ditimpa-timpa dengan kotak-kotak warna ungu ini. Kalau misalnya warna latar belakangnya putih yang ini yang mau diganti, tinggal diblok aja. Kemudian akan muncul warna latar belakang tulisan. Nah, misalnya saya mau abu-abu tuh, langsung berganti. Abu-abu gelap atau biru banget, atau pink, atau hitam. Nggak kelihatan kalau hitam tulisannya, merah. Nah, kayak gitu ya cara menggantinya ya. Diblok dulu. Kemudian baru nanti muncullah di sini ada gambar pelangi, tulisannya latar belakang, baru kita bisa ganti. Terus, nggak apa-apa Ibu Herlina, silakan bergabung. Sinyal low, suara dan gambar hilang-hilang Mbak Dona. Oh, nggak apa-apa, nanti ikuti rekaman. Oke, ada lagi Bu, Bapak Ibu, silakan. maaf saya ini, soalnya saya kan baru. Oke. Google Classroom juga baru, jadi banyak yang baru. IT-nya kurang lah. Siap Ibu Irma, semangat. Jadi masih bingung nge-share ke Google Classroom-nya gimana kalau tugas-tugas itu seperti ini kan Pak. Oke. Ya, kalau masukin ke tugasnya apa dibuka dulu Google Classroom-nya. Kanvanya juga atau gimana? Masih kurang paham saya. Siap. Oke, saya jawab dulu Ibu Yanti. Berarti nanti Merdeka aja kan pilih template-nya. Iya, Merdeka. Nggak harus sesuai dengan saya. Nah, ini Ibu panduan mengerjakan tugas, itu sudah ada di Google Classroom. Ibu buka bagian atas. Nih, Ibu sudah masuk tapi kan yang jelas ke Google Classroom kan ya? Ibu sudah masuk, Ibu Irma sudah masuk ke Google Classroom ya? Ya, sudah ya. Nah, Ibu buka bagian A, ada tulisan panduan mengerjakan tugas. Tuh ya, jadi gini, setiap Ibu buka Google Classroom Ibu, kan ada bagian B, poinnya tugas. Nah, Ibu klik, kemudian nanti bagian bawahnya itu ada tulisan lihat tugas. Ya, nanti bagian sebelah kanan itu ada tulisan kirim tugas. Nah, berarti Ibu harus punya downloadannya dulu di sini. Jadi semua tugas di Canva itu Ibu harus download sesuai dengan arahan kita maunya apa. Kalau kayak saya kan arahannya maunya JPG, jadi Ibu harus downloadnya dalam bentuk JPG. Nah, sudah ada dalam downloadan file komputer kita, Ibu buka Classroom,
Ibu buka bagian tugas kelas, kemudian bukalah tugas itu hari keberapa tuh? Hari ketiga, atau Ibu hari kedua, atau hari pertama. Kita lihat sudah ada berapa orang mengumpulkan tugas. Hari pertama baru 2 orang yang mengumpulkan tugas. Hari kedua sudah 17 orang. Nah, ini silakan masukinnya di masing-masing link tersebut gitu, Bu. Oke ya, Bu ya. Yang penting Maksud sekarang linknya bagaimana? Masih bingung. Ibu sudah buka Google Classroom Ibu? Iya, iya, sudah. Sudah? Sudah masuk ke tugas kelas? Ada tulisannya tugas kelas? Iya, iya. Ada, Bu? Iya, iya. Nah, Ibu bisa share screen nggak? Di laptop. Ibu pakai laptop atau handphone? Oke, laptop. Sudah. Bentar, Bu. Saya awam IT, Bu, jadi pas ini Nggak ada apa-apa, ini pengen yang penting tahu. semangat. Iya. Nah, Jadi sekarang udah meraba-raba. posisinya di mana, Ibu? Apa? Posisinya sekarang di mana? Posisi maksud? Ibu lagi dibuka di Google Classroom-nya, enggak? Bentar, Bu. Mangga yang lain kalau ada yang mau ditanyain juga, Bapak Ibu, terkait dengan tugas kita yang pertama ini. Saya Mbak Nana, Mangga, Bu. tadi yang isi QR itu apa ya? QR code tadi isinya itu Iya, iya. portofolio desain kita. Kalau kita mau masukin desain-desain yang sudah kita buat, kalau saya di Canva ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau masukin yang lain, misalnya bahan-bahan ajar yang sudah Bapak Ibu buat, atau nih, misalnya Bapak Ibu sudah aktif banget di Bukti Karya PMM. Nah, kan banyak banget ya di Bukti Karya ya. Saya udah masukin 10 video bukti karya gitu. Atau saya punya video banyak di YouTube saya mau masukin ke situ sebagai salah satu portofolio kita. Itu bebas, boleh. Yang penting sesuai dengan ini pelajaran lah Bu ya, bukan foto-foto kita gitu. Gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Ibu Irma bagaimana Bu? Belum, Bu. Menunggu apa Ibu? Bentar, Bu. Ini saya masih ini. Di screenshot-nya di share ke WA group gimana? Boleh. Atau Ibu kalau mau share screen laptop boleh. Jadi saya stop sharing, Ibu buka di situ laptopnya di Zoom. Bisa nggak? Bentar. Ini yang satu ini dipakai yang Chromebook. Ini saya pakai HP. Soalnya sih kalau jadi bentar Bu. Oh, Zoom-nya di handphone, Canva-nya di laptop, begitu? Ya, saya bikin ini di Chromebook, Bu. Oh, Bentar. di Chromebook, siap. Itu yang baru ke sana, terus gimana Bu? Itu udah tugas itu ada dibuka. kirim ke WhatsApp grup sudah? Ya. Oh, sebentar saya buka ya. Nah, ini tugas hari ini Ibu klik nih. Nih. Ibu Ya, yang hari buka. ketiga. Hari ketiga Ibu klik, ya kan? Nah, ini sepertinya Ibu pakai handphone ya? Ya, iya. Oh, Ibu pakai handphone di sininya. Ibu klik hari ketiga, tugas hari ketiga. Yang sini nih, Ibu klik nih, udah? Ya, udah itu. Udah diklik. Terus ada tulisan lihat tugas nggak? Ada di bawah. Nah, klik lihat tugas Ibu. Nah, terus ada tanda tambah di situ, tambahkan tugas. Kalau nggak salah seperti itu kalau pakai handphone. Oh, iya. Nah, masukinlah Ibu nanti. Kalau kita mau masukin tugas kita yang gambar, sok dimasukin.
Jadi Nanti, buka dulu Classroom, baru Canva kita dimasukin gitu. ya, yang sudah di-download ya. Lebih enak berarti Ibu ngerjain Canva-nya. Kalau Ibu masukin tugasnya di handphone, lebih enak Ibu download Canva-nya di handphone juga. Jadi kan langsung tersimpan di handphone ya. Kalau misalnya Ibu downloadnya di laptop, nanti Ibu harus pindahin dulu ke handphone. Jadi Bapak Ibu, enaknya Canva, ini kita bisa langsung gunakan di 2 gadget. Misalnya nih, saya pakai handphone dan saya pakai laptop. Saya buka dua-duanya dengan akun saya, itu bisa. Kita bisa buka di handphone, kita bisa buka di laptop, dengan desain kita yang sama ini, kita bisa download di handphone, kita bisa download di laptop. Bebas, Jadi Bu, yang saya daftarkan kan emailnya beda dengan Canva kan pakainya yang akun belajar. Gimana? Kalau nggak apa-apa Ibu, di Canva, di email di Canva dan email di Google Classroom berbeda, tidak masalah. Masih bisa dikirim gitu? Bisa dong. Oke Bu. Masih meraba-raba, maaf nggak ya Bu. apa-apa Ibu. Yang penting jangan ragu untuk bertanya kalau ada yang tidak tahu. Alhamdulillah saya sekarang Canva udah ada gambaran walaupun masih meraba-raba. Gitu. Siap. Iya. Makasih ya Bu. Nanti Sama-sama. maaf kalau saya cerewet. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Pokoknya jangan pokoknya Ibu jangan malu untuk bertanya, itu aja. Bu, mau bertanya sedikit Bu, boleh? Silakan. Ini untuk presentasi kemampuan itu kok nggak bisa digeser? Digeser itu keseluruhannya malah tergeser Bu. Nggak bisa yang hitamnya aja digeser tuh nggak bisa. Oh, ini presentasi ini. Ini kita pakai bilah kemajuan. Nih. Bisa pakai cincin kemajuan radial. Jadi, kalau misalnya ada yang pakainya biasa aja kayak gini, ini dianya nggak ini nih, nggak bisa digeser. Yang presentasinya. Nih ya, tapi kita gunakan bilah kemajuan dan ini tergantung dari template-nya. Kalau template-nya pakai yang ini, berarti bisa digeser-geser. Tapi kalau template-nya nggak bisa. Template-nya itu ternyata yang garis polos biasa, ya nggak bisa. Gitu Bu. Tergantung dari template yang digunakan. Tapi saya sama kayaknya template yang sama Ibu, tapi nggak bisa digeser. Diklik dulu dong. Sampai muncul tulisan di sini. Ada nggak tulisannya persentase sama ketebalan garis? Ada. Nah, ada. Bilah juga digeser. ada. Hah? Bilah kemajuan. Nah, ada. Ini yang digeser. Oh, itu yang digeser. Oke. Ibu, yang mana yang Ibu geser? Langsung di gambarnya tadi. Oh, bukan. Yang ininya digeser tuh, 100% persentase. Nah, tuh. Oke. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Ganti fotonya tadi. Oh, ada latar belakang, foto, sama ganti foto. Oke, ganti foto pertama ya. Saya mau ganti foto ini. Saya blok dulu. Kalau sudah diblok akan muncul dua elemen di sini. Duplikat sama tong sampah. Kita tinggal klik hapus, pilih hapus gambar. Nah, hilanglah foto saya ya. Kemudian kalau sudah hilang fotonya, kita ganti foto di sini. Klik unggahan. Yang penting kita harus punya foto kita dulu. Ya. Misalnya saya mau ganti foto saya sama yang ini. Udah, tinggal geser. Nah, jadi gitu ya Bu ya. Untuk mengganti foto. Untuk mengganti latar belakang foto, diblok dulu fotonya. Kemudian tulisan edit gambar diklik. Nah, tulis penghapus latar belakang. Klik penghapus latar belakang. Hapus dulu latar belakangnya jadi dia kosong ya, bagian belakangnya. Tinggal mau ganti warna apa di latar belakang itu bebas. Kita tunggu. Nih, bahkan saya kameranya udah off tapi lama banget. Nah,
Hilang ya, hilang putih. Sekarang di sini nih warna. Nih warnanya kita klik, baru kita ganti. Abu. Oke, sepertinya abu aja. Kalau dibuang dulu yang latar belakangnya diganti warna, baru unggah foto, Bu, nggak apa-apa. Bisa. Boleh, Bisa. boleh Bu, bisa aja. Senyamannya Bapak Ibu bikinnya seperti apa gitu ya. Lanjut, terima kasih. Oke. Ulang tadi Mbak Dona, masuknya maaf. adalah dari mana? Ya, gimana Bu? Ini maaf, saya mau bertanya yang tadi saya ketinggalan yang kemampuan yang di template-nya Mbak Dona itu isinya apa saja ya? Karena Oke. saya memakai template yang berbeda, mau saya samakan gitu. Kemampuan itu Ininya. komunikasi, disiplin, manajemen waktu, sama penyelesaian masalah. Komunikasi, apalagi Mbak? Manajemen waktu, Manajemen waktu, oke. disiplin, Disiplin, sama penyelesaian masalah. oke. Terima kasih Mbak Dona. Sama-sama. Bila kemajuan itu ada yang langsung, ya, ada yang langsung dari sini, nih, tuh. Nih, saya Kalau tinggal di klik sini, syuting. Mbak, yang QR code, gambarnya bukan QR code, tapi itu gambarnya sama gitu. Gambarnya bukan QR code, tapi apa? Iya, kayak kucing atau kepala kucing atau apa ya? Oh, beda, bukan beda. Dia gambarnya harus QR code, Bu. Oh, ini ada QR code sama menu tiger di sini ada 2 yang. Nah, kita pilih yang QR code ya. Iya, Kalau tapi yang kucing, gambarnya gambar kucing gitu ya. ini, yang mana nih? Coba boleh dilihat. Dipoto sama ini aja dulu ya, Bu. Boleh, boleh. Sama HP. Oke, Bapak Ibu. Kita lihat Mbak Dona, sama-sama. maaf, satu lagi Mbak Dona. Yes, mangga. Ini yang tadi yang barcode itu ya. Ini judulnya itu kasih judul apa ya? Yang barcode kalau saya itu oh, iya. portofolio desain. Oh, portofolio desain. Tadi kan kata Mbak Dona boleh diambil dari link YouTube yang kita punya ya, yang berkaitan dengan pembelajaran. Boleh, boleh. Jadi portofolio desain gitu ya? Benar. Oke. Hatur nuhun, Kalau terima saya kasih Mbak Dona. portofolio desain. Kalau Bapak Oke. Ibu tergantung ya. Kalau misalnya isinya video-video kan? Kalau isinya video pembelajaran gimana? Nah, berarti ini portofolio video pembelajaran. Oke. Oke, terima Udah kasih dikirim, Mbak Dona ya. Oh, siap. Kita buka sama-sama ya. Sebentar. Kita buka. Mana nih yang sudah dikirim? Itu. Oh, ini ya, Bu ya? Iya, sama gitu ya. Iya, di sini tulisannya QR code, tapi gambarnya mau macan ya. Coba Ibu geser lagi ke atas, ini udah ke bawah banget sepertinya. Iya. Ini geser ke atas lagi, takutnya yang QR code yang ini adalah aplikasi tambahan gitu ya. Jadi diminta untuk bayar. Oh, ada. Ada kan ya? Ada ya, di tengah-tengah. Saya. Kalau itu aplikasinya udah banyak banget itu. Tapi ini saya masih belum paham itu link cara ini link ke linknya. Nggak apa-apa, tinggal yang penting Ibu punya ininya. Ibu punya apa namanya? Link. Linknya di-copy dulu. Ya, Disalin.
Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oke, close. Yes. Maaf, tadi kelewat yang latar belakang foto jadi putih. Di blok dulu. Di blok. Tadi kan saya hapus latar belakang ya. Udah, jadi dia kosong. Di bagian sebelah sini itu nanti muncul warna. Nah, itu dipilih aja. Diklik di fotonya ya, Kak? Di blok dulu fotonya, diklik dulu di fotonya. Kemudian di paling sini nih ada gambar pelangi. Kalau nggak salah, kalau belum diganti-ganti dia jadinya gambarnya pelangi. Terus klik di situ. Bener. Silakan Klik dipilih. Oh, kok putih semua? Foto saya nggak ada. Fotonya yang hilang. Iya. Berarti yang diganti fotonya. Harusnya yang diganti background-nya ya, bukan foto ya. Jadi, nah, nih, ini dia sudah satu kesatuan nih. Saya geser, saya ganti dulu. Oke, ini ya. Nih, ini kan ini adalah background belakang. Ini adalah foto saya. Ya, saya masukin dulu. Ini ke sini. Tuh, masuk dianya ya. Oke, kemudian kita blok. Kita edit gambar, hapus latar belakang dulu. Betul. Oke, sudah hapus latar belakang kan? Nah, ini ada dua nih, warna sama warna putih. Warna yang seperti ini. Kita pilih warna ini, baru kita ganti. Nah, gitu. Nggak, cuma warna pelangi aja yang muncul. Nah, coba diklik warna pelanginya. Kalau warna pelangi diklik ganti putih, foto saya yang hilang. Fotonya hilang juga. Coba hapus dulu. Ya, diulangi dulu. Gimana, Bu? Diulangi dulu aja ya? Benar. Kalau enggak, bisa dengan cara lain ya. Caranya adalah ini fotonya dihapus dulu, latar belakangnya di luar, kemudian background-nya diganti dulu warna putih, baru digabungin. Oh, ya saya coba, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya lebih jauh tentang infografis, CV, dan lain-lain ini. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Materi yang kedua itu adalah membuat ini CV, saya salah. Sekarang materi yang kedua kita akan membuat infografis. Nah, jadi Bapak Ibu bisa disimak infografis itu yang seperti apa. Infografis pembelajaran itu adalah sebuah info yang di dalamnya memuat materi tapi sederhana. Jadi inti-intinya gitu ya. Nah, ini salah satu adalah infografis saya, hukum Newton tentang gerak. Jadi, hukum infografis, second law, third law. Nah, ini kemudian ada lagi, saya akan bukakan infografis lainnya. Cirinya dari infografis itu adalah bentuknya memanjang, kayak gini nih. Nih, pola persebaran wabah di Cirebon. Nah, ini materinya bukan materi saya sepertinya nih. Ini salah satu peserta pelatihan. Atau yang ini nih. Apa nih judulnya nih, ketutup sama layar saya. Aneka garis, ya. Aneka garis, ada garis vertikal, garis horizontal, garis diagonal, garis spiral, zigzag, putus-putus, garis lengkung. Jadi simple ya. Isi dari infografis itu tidak harus banyak-banyak, tidak harus panjang-panjang. Ini apa contohnya nih? Nih. Ini bahaya wabah di Kota Cirebon, sejarah. Nih, kita geser lagi. Ini banyak ternyata infografisnya. Ini bentuk bangun ruang. Kalau ini apa? Kita lihat. Dampak positif.
dampak positif dan negatif iptek di bidang pendidikan. Nih, ya. Jadi macam-macam sih Bapak Ibu infografis penggunaannya, manfaatnya untuk apa saja itu tergantung dari Bapak Ibu. Sekarang infografisnya kita bikin untuk membuat infografis pembelajaran. Kalau kita mau bikin infografisnya infografis pembelajaran, Bapak Ibu tentu saja harus ada apa? Harus ada materinya. Nggak mungkin kan bikin infografis tanpa materi. Nah, jadi kita pastikan dulu Bapak Ibu punya materi. Oret-oretan boleh, ngambil di internet boleh. Misalnya saya ngambil di internet tentang 4 macam model atom. Saya ngambil dari Ruang Guru, di sini nanti akan saya masukkan di bagian bawahnya sumber. Sumbernya saya ngambil di sini. Jadi kita tidak plagiasi ya. Oke, nah ini 4 macam model atom. Ada model atom Dalton, model atom J.J. Thomson, kemudian model atom Rutherford, dan yang terakhir model atom Niels Bohr. Ya, oke. Kita mulai membuat sebuah infografis. Dari mana? Dari mana? Dari sini saja tentu saja. Dari telusuri konten Anda. Kita klik di sini infografis. Tuh, akan muncul banyak banget kalau kita enter. Bapak Ibu tadi masih ingat template untuk CV itu ada 12 ribuan. Sekarang kita lihat template infografis ini ada berapa? Ada 5.000. Ada 5.000. Kita geser, akan banyak sekali template-template yang bisa Bapak Ibu pakai. Tuh, seperti ini. Tinggal kita pilih aja, saya sukanya yang mana. Kebetulan saya punya 4 ya, 4 jenis model atom. Nah, kita bisa pilih yang gambarnya ada 4. Misalnya saya pakai yang ini nih. Ada 1, 2, 3, 4. Pas banget ya sama materi saya, tinggal saya klik aja. Sesuaikan template. Mbak Dona, apakah kita bisa pakai bentuk yang lain? Ya, kalau infografis tentu saja bentuknya harus seperti ini. Disesuaikan kalau misalnya nanti Bapak Ibu bikin materi Bapak Ibu di tugas-tugas yang lain, ya silakan pakai bentuk yang berbeda. Tapi kalau untuk hari ini, untuk malam ini ya infografis bentuknya kayak gini. Saya geser. Karena infografis ini panjang ya, memang Bapak Ibu kalau kita nggak geser-geser, nggak besarin, itu nggak kebaca tulisannya ya. Oke, ini kita ganti dengan foto kita. Di sini kita ganti judulnya adalah 4 macam model atom. Oke, kita pakai foto kita. Saya punya foto saya tadi yang bulat nih. Nah, tinggal saya geserin ke atas. Saya masukin ke dalam elemen bingkai, bingkainya bingkai bulat. Kita cari bingkai bulat nih. Bagan. Yang nanya bilah kemajuan ini ya. Nih, tadi lupa saya. Nih, saya punya bingkai bulat. Nggak muncul dia. Nah, ini dia. Tinggal digeserin fotonya. Nah, jadi deh. Untuk menghilangkan bagian luar putihnya. Bapak Ibu sebentar ya, ada tamu. Oke, saya kecilin ini.
Oke, 4 macam model atom judulnya. Bagian bawahnya kita bisa tulis nama kita. Maaf Bu, tanya Yes. lagi. Ini Gimana, Bu untuk Irma? pemilihan template, kadang-kadang saya ragu. Kan ada yang berbayar itu, jadi Nggak ada yang berbayar, Bu, kalau Ibu pakai akun belajar.id. oh, semuanya Semuanya gratis free. gitu. Bener. Ya takutnya saya ada ini kan, kalau ada katanya ada mahkota warna kuning itu kan berbayar. Ibu Kalau masih ada mahkota warna kuningnya di template-nya? ya, nggak ada, tapi takutnya gitu kalau keklik gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya. Nah, Kalau jadi, kalau sekarang ini, kalau Ibu gunakan akun belajar.id, semua template-nya itu free. Jadi tidak ada mahkota kuning lagi. Kalau kemarin-kemarin memang sih masih ada mahkota kuningnya, tapi itu sekarang sudah nggak ada, gitu ya Bu ya. terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lupa di sini. Silakan tulis judulnya. Infografis Dona. Ini hal yang sepele ya, bikin judul ini ya, tapi berpengaruh. Kenapa? Kalau kita sudah download, ya, kemudian kita ingin masukin ke dalam Google Classroom, Bapak Ibu suka lupa apa sih judul infografis kita, apa sih judul file kita tadi gitu. Karena dia akan tersimpan sesuai dengan yang ini nih. Nah, kalau kita ganti nanti infografis Dona, nanti tersimpannya nanti sebagai infografis Dona ya. Oke, 4 macam model atom, kita tinggal copy aja, Bapak Ibu, enaknya di Canva kita bisa copy-copy. Yang penting Bapak Ibu sudah punya materinya. Saya sekali lagi sampaikan, tadi saya ngambilnya dari Ruang Guru. Nah, saya tinggal copy gini aja tuh. Copy lah di sini. Tuh, ya. Ceritakan sedikit model atom Dalton itu seperti apa. Kita baca dulu. Nih. Bagian yang terkecil yang nggak bisa dibagi-bagi. Oke. Ini kita copy di sini. Tuh, enak kan? Bagian yang terkecil yang tidak bisa, yang nggak bisa dibagi lagi. Menurut Dalton, bagian terkecil itulah yang dinamakan sebuah atom. Kita bisa cari di elemen nih tulisannya atom. Atom Dalton, coba. Ada nggak? Tuh ada ya. Pakai aja gambarnya yang ini. Jadi yang ini saya hapus. Kita pakai gambar yang ini aja. Letakkan di sini. Oke. Yang kedua, model atom siapa? Jadi seperti itu ya, nggak boleh banyak kalimat kalau infografis mah. Tinggal kita copy model atom J.J. Thomson. Kita baca dulu. Kalau sinar katoda itu bermuatan negatif dan lazimnya sesuatu yang bermuatan akan memiliki massa. Oke. Ini ada nih, kesimpulan dari model atom Thomson adalah sebuah bola bermuatan positif yang di permukaannya terdapat partikel. Nih. Oke, saya copy, terus tempelin ke sini. Ini gambar, nggak cocok ya, saya akan ganti.
Oke, selanjutnya model atom Rutherford. Di sini kita copy lagi. Muatan positif. Jadi menurut si Rutherford, muatan positif tidak menyebar ke seluruh inti atom, tapi hanya berpusat di inti atau disebutnya nukleus. Kemudian terakhir adalah model atom Niels Bohr. Elektron menempati orbit. Oke, saya copy. Nah, selesai. Kita letakkan sumbernya di sini ya, di bagian bawah. Sumber. Seperti tadi, kita bisa gunakan QR code. Jadi ini akan saya copy. Kemudian di sini saya paste, tempelkan. Buat. Oke, kita geser ke bawah. Jadi deh. Gini Bapak Ibu, jadi hasilnya sederhana, tidak rame-rame. Yang penting anak-anak memahami materi yang mau disampaikan itu apa, ya. Model-model atom juga banyak di sini, kita bisa letakkan ambil di elemennya Canva ya, yang gratis ya. Nah, sebagai salah satu ini pemanis dari desain kita. Jadi nggak cuman tok ada tulisan-tulisan doang. Tuh banyak sih. Begitu Bapak Ibu, kalau sudah selesai seperti yang diminta untuk infografis ini, unduhnya dalam bentuk JPG ya. Bentuknya dalam bentuk JPG, klik unduh, selesai. Gimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Boleh diulang dari yang salin link, copy link, terus ditempelnya di sebelah mana baru? Oh, saya kan ngambilnya tadi di sini ya, di ruang guru ya. Nah, ini kan ada linknya di bagian atas, Bu. Ya, di atas. Ya. Itu kita Ctrl+C, copy. Oke. Kemudian di desain kita, itu sumber biasanya ada di paling bawah. Di paling bawah nih. Diletakkan di paling bawah. Jadi, saya tinggal tuliskan di sini sumber. Tuh. Ini saya cari QR code yang tadi, Bu. Tadi udah ketemu ya QR code-nya ya. Nah, ditempelkanlah di tulisan URL. Baru klik buat kode QR. Nah, muncul dia. Kalau infografis ini, memang dianya muncul gambar itu selalu di tengah-tengah, Bapak Ibu. Jadi, jangan Bapak Ibu bilang nggak muncul, padahal dia nanti banyak, Bapak Ibu klik, ternyata di bagian atasnya banyak banget. Jadi, munculnya selalu di tengah-tengah sini. Nah, gitu. Gitu, Bu, ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Enggak? Nah, ini hasilnya kalau sudah di-download dalam bentuk JPG. Tuh. Kita tinggal kumpulkan ke Google Classroom-nya. Kalau Bapak Ibu ingin bagikan kepada anak-anak, silakan kirimkan aja ke grup WhatsApp sekolah, grup WhatsApp kelas. Gitu. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. 1 menit menjelang jam 9. Saya stop sharing dulu. Mangga kalau ada yang mau ditanyain.
Izin Teh Dona bertanya. Enggak, Bu Yanti. Apakah infografis itu memang identik dengan satu halaman saja atau bisa ditambahkan beberapa halaman? Enggak cuma satu halaman sih. Infografis itu bisa beberapa halaman. Ya, kebetulan kami lagi bikin infografis di PMM untuk bahan ajar PMM itu enggak cuma satu halaman, ada beberapa halaman ya. Tapi untuk yang tugas kali ini kan kita gunakan template yang sudah ada ya. Nah, template yang sudah ada itu memang dianya cuma satu halaman gitu Bu Yanti. Untuk tugas yang ini juga biar simpel ya satu halaman aja. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti ke depannya Bapak Ibu mau bikin lagi, silakan beberapa halaman nggak masalah. Begitu Bapak Ibu, ada lagi sambil Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, mungkin boleh dibuka kameranya, Dok. Makasih, Teh. Mangga. Saya takutnya ini kita terlempar sama-sama karena tadi saya settingnya jam 9. Mbak, kalau yang resume tidak menggunakan barcode desain boleh tidak? Boleh, tidak masalah kalau tidak ada. Ayo, dibuka kameranya, saya mau ambil dokumentasi nih. Oke, kita ada 3 slide di sini. Ibu Maimunah, Ibu Yanti, Ibu Siti Nurhayati, nah baru kelihatan. Kak Dona misal mau kirim ke siswa infografis, boleh bentuk selain JPG? Boleh dong, boleh bentuk PDF juga boleh. Ibu Maimunah, nggak ada kameranya? Siap Kak, makasih. Sama-sama. Oke, saya ambil ya dokumentasinya ya Bapak Ibu ya. Coba kasih senyuman 1, 2, 3. Slide pertama dulu nih. Saya kirim dulu slide pertama. Bapak Ibu bisa lihat langsung di grup WhatsApp. Kalau misalnya tidak ada fotonya, boleh kasih tahu. Foto saya nggak ada Mbak Dona gitu ya. Nah, slide kedua. Maaf, turn off kamera karena masih sambil, oh ya siap. Slide kedua, oke. Dan slide terakhir. Kalau ada yang mau minta ulang, boleh ulang. Slide terakhir. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita sudahi pertemuan kita ini ya. Ketemu lagi kita besok malam dalam materi yang berbeda. Mohon maaf, saya akhiri sudah ini pertemuannya karena tidak ada lagi yang bertanya dan sepertinya saya sudah harus istirahat. Terima kasih Bapak Ibu malam ini sudah bersama saya. Ketemu lagi kita besok dalam jam yang sama, dalam materi yang tentu saja berbeda. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.